Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana berkat limpahan rahmatnya kita semua masih diberikan nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan kuliah kita pada siang hari ini, walaupun hanya secara online. Sholawat beriringkan salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan melafazkan sebuah kalimat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu dosen, Ibu Perawati MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Baiklah, di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Yola Anggunsari, Yurike Ardika, dan Saudari Nur Hafiza. Dan kami akan membahas tentang karya ilmiah. Adapun yang akan kami paparkan adalah tentang apa pengertian dari karya ilmiah, apa saja karakteristik dari karya ilmiah, apa saja jenis-jenis karya ilmiah, bagaimana sistematika penulisan karya ilmiah, bagaimana kode etik dalam menulis karya ilmiah, dan bagaimana etika penyusunan karya ilmiah. Dalam hal ini, pemateri pertama akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Saudari Yurike Ardika. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya Yurike Ardika sebagai pemateri pertama. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan latar belakang tentang makalah karya ilmiah ini. Nah, karya ilmiah merupakan karya tulis yang isinya berusaha memaparkan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh para penulis ataupun peneliti, yang mana penulis atau peneliti ini bertujuan untuk memberitahukan suatu hal secara logis dan sistematis kepada para pembaca. Selain itu, karya ilmiah biasanya ditulis untuk mencari jawaban mengenai suatu hal dan untuk membuktikan kebenaran tentang sesuatu yang terdapat dalam objek tulisan. Maka sudah selayaknya jika karya ilmiah atau tulisan ilmiah sering mengangkat tema seputar hal yang baru atau aktual dan belum pernah ditulis oleh orang lain. Jikapun tulisan tersebut pernah ditulis oleh orang lain dengan tema yang sama, maka tidak lain tujuannya adalah sebagai upaya pengembangan dari tema tersebut. Kemudian ada berbagai jenis karya ilmiah, antara lain seperti laporan penelitian, makalah, artikel, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, dan lainnya, yang mana intinya semua jenis tersebut merupakan produk dari kegiatan ilmuwan atau para cendekiawan. Data, simpulan, dan informasi lain yang terkandung dalam karya ilmiah itu dijadikan acuan bagi ilmuwan lain dalam melaksanakan penelitian atau pengkajian selanjutnya, yang mana data dan informasi yang ditulis berasal dari sumber yang dapat dipercaya, bukan dugaan dari penulis. Dan karya ilmiah juga memuat pendapat atau analisis penulis berdasarkan pendapat orang lain, data, dan informasi yang disajikan sebelumnya. Tulisan yang hanya mengumpulkan pendapat orang lain, data, dan informasi tidak dapat dikatakan karya ilmiah. Nah, masuk kepada rumusan masalah tentang makalah karya ilmiah ini. Rumusan makalah yang kami kumpulkan yaitu ada 6. Yang pertama, pengertian dari karya ilmiah, kemudian apa saja karakteristik dari karya ilmiah, apa saja jenis karya ilmiah, bagaimana sistematika penulisan karya ilmiah, kemudian kode etik dalam penulisan karya ilmiah, dan yang terakhir adalah bagaimana etika penyusunan karya ilmiah tersebut. Dan langsung kita masuk kepada rumusan masalah yang pertama, yaitu pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah
adalah suatu karya yang memuat dan mengkaji suatu masalah tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Sesuai dengan definisi tersebut, esensi karya ilmiah adalah mengkaji suatu masalah yang kemudian dalam mengkaji masalah tersebut menggunakan kaidah-kaidah pengetahuan. Sejalan dengan uraian tersebut, dapat dikemukakan beberapa pengertian karya ilmiah lainnya, yaitu yang pertama, menurut Broto Wijoyo dalam Zainuddin Arifin, yang mana beliau mengatakan karya ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Kemudian yang kedua yaitu menurut Eko Susilo, beliau mengatakan karya ilmiah berarti tulisan yang didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu yang disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenaran ilmiahnya oleh penulisnya. Nah, dari beberapa definisi tersebut dapat kita pahami bahwa ada beberapa hal yang menjadi parameter sebuah karya ilmiah, yaitu dilihat dari segi materi, teori yang mendukung, metode yang digunakan, sistematika penyajian, dan bahasa yang digunakan. Bila dilihat dari materinya, sebuah karya ilmiah harus berdasarkan data dan fakta atau bersifat empiris, bukan rekaan. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Nur Hafizah. Baik, saya Nur Hafizah di sini akan melanjutkan materi mengenai karakteristik karya ilmiah. Yang pertama yaitu mengacu kepada teori. Artinya, karangan atau karya ilmiah wajib memiliki teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir dan kerangka pemikiran dan acuan dalam pembahasan masalah. Yang kedua yaitu berdasarkan fakta. Artinya, setiap informasi dalam karya ilmiah selalu apa adanya, sebenarnya dan konkret. Yang ketiga yaitu logis. Artinya, semua keterangan dalam karya ilmiah selalu dapat ditelusuri, diselidiki, dan diusut alasan-alasannya rasional dan diterima oleh akal. Yang keempat yaitu objektif. Artinya dalam karya ilmiah, semua keterangan yang diungkapkan tidak pernah subjektif, senantiasa faktual dan apa adanya, serta tidak diintervensi oleh kepentingan pribadi maupun golongan. Yang kelima yaitu sistematis. Baik penulisan atau penyajian maupun pembahasan dalam suatu karya ilmiah disajikan secara teratur, kronologis sesuai dengan prosedur yang berlaku. Yang keenam yaitu valid. Artinya baik bentuk maupun isi karya ilmiah sudah sah dan benar menurut aturan ilmiah yang berlaku. Yang ketujuh yaitu jelas. Artinya setiap informasi dalam karya ilmiah diungkapkan sejernih-jernihnya, gamblang dan sejelas-jelasnya sehingga tidak ada menimbulkan pertanyaan dan keraguan dalam benak pembaca. Yang kedelapan yaitu seksama. Artinya baik penyajian maupun pembahasan dalam suatu karya ilmiah dilakukan secara cermat, teliti, dan penuh kehati-hatian agar tidak mengandung kesalahan sekecil apapun. Yang kesembilan yaitu tuntas. Pembahasan dalam suatu karya ilmiah harus dibahas sampai ke akar-akarnya. Jadi, supaya karangan tuntas, pokok masalah harus dibatasi dan tidak boleh terlalu luas. Yang ke-10 yaitu bahasa baku. Maksudnya adalah bahasa dalam karya ilmiah harus menggunakan bahasa baku, artinya harus sesuai dengan bahasa yang dijadikan tolak ukur standar, betul atau tidaknya penggunaan bahasa. Yang ke-11 yaitu penulisan sesuai dengan standar penulisan, akan tetapi tata cara penulisan laporan penelitian yang berlaku di lembaga tempat penulis. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama yaitu makalah. Menurut bahasa, makalah berasal dari bahasa Arab yang berarti karangan. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang paling sederhana. Makalah adalah karya ilmiah yang membahas suatu pokok persoalan atau menyajikan suatu masalah sebagai hasil penelitian data di lapangan yang bersifat empiris, objektif, atau
sebagai hasil kajian yang disampaikan dalam suatu pertemuan ilmiah atau bisa disebut dengan seminar. Yang kedua yaitu laporan pratikum. Laporan pratikum biasanya merupakan laporan tertulis dari serangkaian kegiatan pratikum yang telah dilakukan seorang atau sekelompok mahasiswa. Dalam penulisan laporan, unsur kronologis menjadi sangat penting karena praktik kerja baik di lapangan ataupun di laboratorium terdiri atas tahapan-tahapan yang sistematis yang harus dilaporkan secara sistematis juga. Selanjutnya yaitu artikel. Artikel merupakan gagasan yang tertulis dari penulis tentang suatu permasalahan yang didasarkan pada kajian pustaka atau hasil penelitian. Artikel merupakan diseminasi pemikiran dari ahli atau seseorang yang secara intens mengamati permasalahan tertentu. Terakhir yaitu tugas akhir. Tugas akhir biasanya berupa hasil penelitian dari bidang tertentu sesuai jurusan atau studi yang diambil. Sebagaimana yang kita ketahui, tugas akhir ini ada beberapa bentuk. Yang pertama itu skripsi untuk tingkat S1, tesis untuk tingkat S2, dan disertasi untuk tingkat S3. Materi selanjutnya yaitu sistematika penulisan karya ilmiah. Sistematika karya ilmiah adalah urutan atau tata letak komponen-komponen yang terdapat dalam karya ilmiah. Komponen mana yang harus didahulukan dan komponen mana yang dikemudiankan. Komponen-komponen dalam karya ilmiah dikelompokkan atas 3 bagian. Yang pertama yaitu bagian awal pembahasan atau pendahuluan. Bagian pendahuluan berisi latar belakang, pemilihan topik, masalah, dan tujuan. Bagian pendahuluan adalah bagian awal yang diperhatikan oleh pembaca. Selanjutnya yaitu bagian pembahasan. Bagian pembahasan merupakan bagian utama atau bagian isi, di mana bagian ini memuat uraian-uraian pokok masalah yang telah disebutkan pada pendahuluan. Pada bagian ini, dalam pembahasan, penulis dapat memakai teknik deduktif atau induktif. Bagian terakhir yaitu bagian penutup. Bagian penutup berisi simpulan dan saran, menyimpulkan berisi hasil pembahasan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penulisan pada bagian pendahuluan. Dengan demikian, simpulan merupakan jawaban dari permasalahan. Simpulan juga harus sesuai dengan tujuan penulisan. Hubungan antara masalah, tujuan, dan simpulan harus sinkron. Saran yang disampaikan oleh penulis berkaitan dengan masalah yang dibahas di dalam karya ilmiah tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kode etik dalam penulisan karya ilmiah. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah. Di antaranya yang pertama adalah istilah asing dicetak miring dan dituliskan dengan benar. Yang kedua, sebaiknya tidak menggunakan kata kita, saya, atau kata ganti orang dalam karya ilmiah. Yang ketiga, menggunakan kalimat pasif. Yang keempat, persamaan diberi nomor sesuai bab dan urutan serta tidak dicetak tebal. Yang kelima, gambar, tabel, persamaan, dan pernyataan atau kutipan diberi sumber acuannya. Yang keenam, tulislah kata dengan lengkap. Yang ketujuh, singkatan diikuti kepanjangannya dan untuk kalimat berikutnya cukup singkatan saja. Yang kedelapan, penggunaan huruf besar di awal kalimat. Yang kesembilan, penempatan titik dan koma yang harus sesuai. Dan yang kesepuluh, gunakan ejaan yang disempurnakan. Baiklah, masuk pada pembahasan selanjutnya yaitu etika penyusunan karya ilmiah. Etika penyusunan karya tulis ilmiah meliputi beberapa hal. Yang pertama, penulis atau peneliti mengelola, melaksanakan, dan melaporkan hasil penelitian ilmiahnya secara bertanggung jawab, cermat, dan seksama. Yang kedua, peneliti atau penulis menyebarkan informasi tertulis dari hasil penelitiannya dan informasi pendalaman, pemahaman ilmiah dan atau pengetahuan baru yang terungkap untuk disampaikan ke dunia ilmu pengetahuan pertama kali dan sekali tanpa mengenal publikasi, duplikasi, atau berganda atau diulang-ulang. Yang ketiga, meskipun hasil dari suatu kegiatan atau penelitian
merupakan suatu yang sangat rumit, penulis dapat menyajikan dalam bentuk padat atau ringkas. Akan tetapi, tidak etis jika menyampaikan dalam bentuk sederhana atau pendek. Yang keempat, dalam melakukan atau menghasilkan suatu kegiatan atau penelitian, penulis atau peneliti menjunjung tinggi nilai kejujuran, menghindari upaya plagiasi, dan pemalsuan informasi yang dapat mengakibatkan kerugian pada eksistensi penulis asli, baik secara profesi maupun materi, dan juga dapat menghambat perkembangan ilmu pengetahuan bahkan kondisi sosial dan ekonomi. Yang kelima, penulis memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan atau melaporkan bila ada hal yang bertolak belakang dengan pandangannya. Yang keenam, kolaborasi antara pengajar atau peneliti senior dan siswa atau peneliti junior harus mengikuti kriteria yang adil. Yang ketujuh, seluruh penulis bertanggung jawab atas keakuratan dan kejujuran suatu kegiatan atau penelitian, baik penulis utama maupun pendamping juga bertanggung jawab atas kontribusi masing-masing bila diperlukan. Yang kedelapan, sebagai bentuk tanggung jawab penulis terhadap hasil penelitian yang dilakukan, karya tulis ilmiah yang dipublikasikan harus dapat dibuktikan dengan dokumentasi wujud nyata hasil dari penelitian tersebut dan dapat diakses dari pihak yang berkepentingan. Yang kesembilan, seluruh penelitian harus dilakukan dengan standar prosedur dan etika baik terhadap manusia maupun hewan. Baiklah, Ibu dosen dan teman-teman sekalian, dari pembahasan yang telah dipaparkan pada bab 2 tadi, maka dapat disimpulkan bahwa karya ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Dalam penulisan karya ilmiah, banyak aspek yang mesti diketahui oleh calon pembuat karya ilmiah, karena itu sangat berperan dengan hasil karya ilmiah yang akan dibuat. Misalnya, calon penulis karya ilmiah paling tidak harus mengetahui etika dalam penulisan karya ilmiah, teknik penyusunan karya ilmiah yang baik dan benar, dan sikap-sikap dalam menulis karya ilmiah, serta harus menjalani dan menerima berbagai kendala dan masalah dalam proses penulisan karya ilmiah. Karena itu, merupakan suatu pembelajaran ketika akan membuat karya ilmiah yang kedua, ketiga, dan selanjutnya. Karya ilmiah mempunyai beberapa jenis seperti makalah, laporan praktikum, skripsi, tesis, disertasi, dan artikel. Baiklah, Ibu dosen dan teman-teman sekalian, mungkin hanya ini pemaparan materi dari kami kelompok 6 yang berjudul karya ilmiah. Kami minta maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Dan kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.